الرحمن الرحيم نويت تعلم علما تذكرا تذكرا ونفعا الفدتا الاستفادتا إسهال تمسكي بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية صلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Habibul Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir rahimahullah wa ghafara lahu wa li walidayhi wa nafa'ana bihi fid darain. Summa ila sahibu syarha Imam Nawawi Al-Bantani rahimahullah wa ghafara lahu wa li walidayhi wa nafa'ana bihi ma fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila an qal. Masih dalam pembahasan maksiat badan yang ke-18, yaitu wal khalwatu bil ajnabiyah. Wal khalwatu bil ajnabiyah, diharamkan pula berduaan dengan perempuan lain yang bukan mahram. Bi an lam takun hunaka imra'atun ukhra, dengan tidak ada di sana wanita yang lain. Berduaan dengan seorang wanita yang wanita itu tidak ditemani oleh wanita yang lain. Kayak ini hukumnya haram. Walaupun dengan berbagai macam alasan, maka tetap tidak diperbolehkan seseorang itu berduaan doang dengan seorang wanita. Kayak apa? Di dalam rumah atau di sekolah atau di dalam mobil atau di dalam lift. Begitu kita masuk, laki-laki sendiri, kita yang perempuan, atau dalam ada perempuan sendiri, kita yang laki-laki, ya kita keluar cari yang lain atau ajak wanita yang lain. Kenapa? Hukumnya haram berduaan, artinya sesuatu yang bisa membawa kita kepada timbulnya suatu kemaksiatan. Walaupun kamu menganggap wanita itu jelek, hitam, keriting, jelek, nah, nafsu lah gitu. Ini mah nggak kepake, saya mah nggak bakal tertarik sama dia dah. Udah tenang aja, bukan level saya. Kata Habib Abdullah bin Haddad, walaupun hitam, keriting, jelek, menit pertama kamu nggak seneng, menit kedua lain lagi ceritanya ini, menit ketiga lain lagi ceritanya, terus begitu. Setan itu kalau bisikin kita nggak langsung tubruk aja, enggak, pelan-pelan, dikit sampai nanti. Hingga jangan sampai ada jalan yang kita buka untuk mendatangkan godaan yang ke arah itu. Maka tidak diperbolehkan berduaan dengan perempuan. Nah, pertanyaannya kadang repot. Sekarang Gojek, Grab, bagaimana kalau yang naik perempuan sendirian? Gitu loh.
atau ojek yang bonceng perempuan dirian, hukumnya tetap haram, nggak ada ceritanya. Walaupun dia perginya mau pengajian, dari pengajian naiknya ojek, haram hukumnya, gitu loh. Jadi jangan, kalau malah namanya kalau kamu datang pengajian pakainya ojek umum laki-laki perempuan namanya impas, malah kadang tekor ente, lebih banyak ente haram, mana pengajiannya sunnah kadang ente dapatnya haram, tekor maksudnya, malah nggak untung. Jadi apa, sesuatu yang harus kita perhatikan bahwa itu perkara yang memang oleh agama diberikan suatu kehati-hatian yang sangat, diminta kehati-hatian yang sangat agar jangan sampai kita tergoda kepada hal-hal yang membawa kita pada kemaksiatan yang besar. Bi khilafi ma idza kanat fala yusamma hina idzin khalwatan. Berbeda lagi apabila ada wanita lain lagi, maka nggak disebut khalwat, nggak disebut berduaan. Artinya wanita itu ada temannya lah, gitu loh. Kita yang sendirian, laki-laki sendirian, maka nggak disebut khalwat dan itu tidak diharamkan. Terus faedah, ada suatu faedah. Qala Al-Qaffal, berkata Syekh Al-Qaffal, lau dakhalat imra'atul masjida ala rajulin laisa fiha ghairuhu la yakunu dzalika khalwatan muharramatan. Kalau ada seorang perempuan, laki-laki perempuan di masjid berduaan doang, nggak termasuk khalwat maksudnya. Kamu sholat di sono atau perempuan masuk, ya nggak bisa, laki-laki doang saya nggak mau masuk, ya nggak bisa, karena masjid bukan tempat untuk maksiat, bukan untuk pertemuan, begitu loh. Kalaupun kamu masuk berduaan ya masing-masing, nggak akan ada timbul kemaksiatan yang lain-lain. Maka tidak disebut sesuatu yang haram apabila keadaannya demikian. Wa dhahirun fil masjid al-matruk, dan ketentuan hal itu jelas pada kejadian yang sama di semua masjid yang sering dikunjungi oleh orang. Ini jadi batasan maksudnya. Kalau itu jadi tempat umum beda. Lain lagi itu memang tempat pribadi, maka tidak boleh untuk berduaan. Kemudian wasafarul mar'ah, dan bepergiannya seorang wanita. Ini sering ini kita ini. Seorang wanita bepergian bi ghairi nahwi mahram, tanpa ditemani mahramnya, maka hukumnya haram. Wa in qasru li ghairi fardil haji fi haji min hajjin naflin au umratin au ghairihima. Bepergiannya seorang wanita meskipun dekat. Nah, ini yang kita meskipun dekat. Dekat itu maksudnya apa? Tidak keluar kota gitu loh. Batasan dekat itu maksudnya kampung, nggak keluar kampung gitu loh. Berarti kalau masih di dalam kampung ya bukan di dalam kampung, di Lagoa, satu gang inilah dia ke tetangga sebelah, ke warung sebelah, ke rumah. Ini keluar kan? Lingkungan berarti. Iya, lingkungannya. Maka kecuali dia melakukan untuk ibadah haji fardu atau melakukan haji yang sunnah atau melakukan umroh
atau yang selain keduanya yang dalam bentuk ibadah. Bi ghairi nahwi mahramin, yang tanpa dibarengi dengan mahram minaz zauj awil ab atiqah, yaitu seorang suami ataupun budak lelaki yang terpercaya atau anaknya. Wa yarumu dzalika walau ma'aniswati wa in adzina zauju, dan diharamkan perjalanan itu meskipun bersama perempuan lain dan telah diizinkan suaminya. Tetap hukumnya haram. Yang nanggung suaminya. Seneng wanita begitu, seneng jadi. Udah ada cadangan Makanya untung-untungnya wanita punya suami. Ya begitu, kalau ruwet-ruwet yang nanggung suaminya. Kalau nggak punya suami, yang mau nanggung siapa? Memang begitu. Kalau kita ngizinkan ya kita nanggung. Ya, iya. Makanya jangan gampang-gampang mengizinkan, karena nanti semuanya akan ditanggung oleh suami. Jadi dosanya suami, perempuan nggak nanggung. Dosanya perempuan, suami ikut. Kalau suami dosa mabok, suami dosa zina, perempuan nggak ikut-ikut. Tapi kalau perempuannya yang keluar rumah, perempuan berbuat maksiat, maka lakinya ikut menanggung dosanya. Jadi walaupun diizinkan suaminya, maka dan perginya berdua perempuan lain, hukumnya tetap haram. Fala yajuzu an tahruja kharijas sur walau ma'anis wati thiqati au adzina zauj, maka tidak boleh seorang wanita keluar ke bagian tapal batas desa walaupun bersama perempuan yang dipercaya atau telah mendapatkan izin dari suaminya, tetap hukumnya haram. Keluar dari batas desa, hukumnya haram walaupun dia bersama wanita lain. Nah, kalau dekat nggak usah ditemenin lah, tetap haram. Mau dekat, mau apalagi sampai keluar batas desa. Bal, akan tetapi la budda min khurujihi huwa awil mahrami awil abdi thiqah, akan tetapi tidak boleh tidak artinya harus, meskipun keluarnya sang istri itu harus dibarengi dengan suaminya atau budak yang terpercaya atau mahram, sesuatu yang bisa mengawal dirinya, bisa mengamankan dirinya dari berbagai macam fitnah. Fama yaqaul an, adapun yang terjadi sekarang ini, min khurujin nisa ilal maqabir kharijas sur maksiatun yajibu man'uhunna minhu nabbaha ala dzalika asy-Syarqawi. Maka sekarang ini yang terjadi banyak sekali wanita yang keluar rumah yang tujuannya datang ke pekuburan yang itu di luar tapal batas desa, maka itu suatu kemaksiatan. Ziarah Wali Songo, ziarah Ibu Husin luar Batang, ziarah rombongan emak-emak semua nih. Pakaiannya hijau semua. Pakaiannya kuning putih semua. Pakaiannya biru hijau, sak kompak.
fatayat atau apa kayak namanya udah. Kalau di situ tidak ada apa mahram, maka menurut Al-Habib Abdullah bin Husain maka dikatakan ini hukumnya haram, yang ditafsiri oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani. Pendapat ini adalah menurut Imam Asy-Syarqawi. Maka seseorang suami harus mencegah perempuan itu melakukan hal tersebut. Dia mencegah agar tidak sampai keluar rumah untuk melakukan sesuatu yang haram. Kalaupun tidak pengen haram bagaimana? Ya ditemenin, ikut, atau kitanya, atau ada yang mahram lain yang ngawal, anak atau adik atau sesuatu, seorang yang betul-betul bisa menjaga keadaannya. Ini sekarang wanita sekarang dibeginiin nggak mau. Iya, dianggap memang saya ini apa, penjara begitu, dianggap nggak punya kebebasan, nggak bisa. Apalagi wanita sekarang mau kerja, keluar rumah sendirian, jalan sono jalan sini, artinya sudah nggak ada batasan lagi, sudah. Artinya laki perempuan sudah statusnya sama. Laki keluar sendiri boleh, perempuan keluar sendiri juga boleh. Perempuan yang dicegah lapor. Hak aziz saya di mana, Pak? Saya nggak boleh keluar rumah sama suami saya, kan repot ini. Asal penyekapan. Pasalnya apa maksudnya itu? Wanita tidak boleh keluar sama suaminya, nuntut polisi. Pasalnya apa itu tuh? Penganiayaan. Perbuatan tidak menyenangkan. Tidak. Pertama yang menyenangkan itu penyekapan bisa, kalau mau lebih tegas lagi dinaikin. Di harinya laporan perbuatan. Saya senangnya keluar yuran, Pak. Itu yang sekarang terjadi begitu. Jadi sulit ente mau menerapkan hukum ini kalau ente nggak ketemu sama orang yang betul-betul beragama dari awalnya gitu loh. Jadi perempuan itu sudah beragama, sudah ngerti aturan hukum, hingga ketika dia itu diberitahu tentang batasan ini sudah nggak nolak lagi. Ada lagi sekarang wanita yang kalau keluar minta izin sama suaminya. Rata-rata wanita yang baik kalau keluar minta izin, asal masih punya suami minta izin. Yang tak berani keluar rumah. Terus kalau nggak izin dari suaminya, nggak keluar rumah, terus suaminya ngizinin, ya udah mak, haram suaminya. Ketika keluarnya sendirian. Oh sama saya sama siapa? Sama teman saya perempuan juga, haram. sebelum izin dari suaminya. Hatta izin suaminya. Kalau dia hanya berdua dengan wanita lain atau rombongan mak semua, hukumnya haram. Oh, nggak ada mahramnya. Nah, Sekolahnya datang nih ke sekolah. Ya udah, jalan. atau ngantar sekolah, Kayak ukti waktu sekolah. ngantar sekolah, apa, macam-macam udah. Nah, lain lagi suaminya kadang pas pergi bareng sama mahramnya, izin mau pergi diantar si anu, ya udah. Terus suaminya ngomong, udah kamu kalau mau pergi nggak usah izin lagi, udah saya izinin, selamanya dah terserah kamu lah mau pergi gak. Terus dia jadi bebas keluar keluyur, karena dianggap sudah mendapatkan izin. Karena maksudnya ya harus selalu pakai pengawal. Nanti izinnya diberikan asal bersama seorang pengawal. Tapi ketika nggak sama pengawal, nggak sama budak, nggak sama mahram yang thiqah, yang dipercaya untuk bisa menjaga dirinya, maka menurut Imam Asy-Syarqawi maka ini hukumnya haram dan wajib dicegah, walaupun alasannya untuk berbuat kebaikan, berbuat
Ini alasannya begini yang kadang bertolak belakang dengan nilai-nilai kemanusiaan. Dianggap saya kan mau berbuat baik, saya mau belanja susu, saya mau beli kepentingan ini, mau kepentingan itu, semacam-macam alasan lah. Wanita kan kerjanya begitu, dapur, ngurusin pasar, ngurusin, apalagi di Indonesia. Di Indonesia nggak ada pedagang laki-laki, pedagangnya perempuan. Kalau di sana laki-laki semua, nggak ada perempuan. Jadi kalau perempuan ke pasar aneh di sana itu. Di sini kebalikan, laki-laki ke pasar aneh. Berkali-kali kayak di Pekalongan, guru-guru kita itu kalau ngelarang sama istrinya, jangan ke pasar, di rumah tulis butuhnya apa, saya yang ke pasar. Nggak betah perempuan nggak ke pasar. Oh, deg-degan dia. Insya Allah. Ada uang lebihnya maksudnya. Itu kalau sudah lihat pasar itu kayaknya Masya Allah. Parahan dia. Ini yang berat ini begini gitu kan. Kita harus ngadepin yang seperti itu. Bagaimana caranya biar nggak sampai haram. Ya ada suami yang kadang kemana-mana nganterin ya, tungguin. Dia omongin sama orang, kita sudah dianterin. Orang serba salah nggak dianterin, diomongin, dianterin, diomongin. Ini kalau kita mengukur mengukur pandangan orang, ya nggak akan selesai. Kamu berbuat apa saja orang selalu mencibir, nggak pernah akan, oh ini cocok, ini nggak ada yang begitu-begitu. Makanya kalau kita mau ikut aturan syariat, ya sudah begini aturannya. Istri di rumah, yang keluar rumah ya kamu suaminya. Kamu yang belanja, atau kalau ada tukang belanja yang datang, namanya nggak usah pakai pergi ke pasar, nggak usah pakai kemana-mana. Ini belum lagi keluarnya pakai macam-macam, belum. Ini baru cerita keluarnya doang ini. Ntar keluarnya pakai daster, kelelawar segini bolongnya, apa nggak repot ini? Kayak singlet ini. Kok begitu? Kan nggak jauh-jauh Pak, di situ doang gitu. Orang depan doang. Nanti buka kerudung, mau ke situ doang. Kalau jauh pakai kerudung, kalau dekat nggak usah. Pakai anduk doang, mana lagi gitu. Sudah begitu yang terjadi namanya. Ini maka dikatakan di sini kan, yang terjadi sekarang ini fama yaqaul an, maka yang terjadi sekarang banyak wanita seperti itu. Maka kita sebagai seorang suaminya bagaimana sekuat-kuatnya kita, sebisanya kita untuk mencegah itu semua. Ini belum turun Dajjal, belum. Gimana ntar turunnya Dajjal? Sekarang belum turun Dajjal aja banyak anak sama ibunya dibawa ke audisi itu apa? Ikut talent, edel. Yang ngajak emaknya lagi ya, dengan bangganya. Wah, posting. Ya Allah. Bapaknya di mana itu? Pusing di rumah. Mau ditahan, ribut. Enggak ditahan. Masya Allah. Sudah ini begitu. Ini harus kuat pokoknya ini yang kuat menanggung dosanya dah gitu. Pokoknya saya ada ya Allah. Nah ini begitu gimana ya Bang? Ya Allah. Makanya kalau kita mau melepaskan ikatan dari syariat, ya
berat sekali. Kita mau pegang syariat, ya berat. Kita mau lepas, isinya dosa semua. Kalau kita bertahan keras dengan aturan syariat, nanti dicemooh sama tetangga. Istrinya kok nggak gaul sih Pak? Istrinya nggak keluar Pak? Di Jiron anak itu, anak bikin tembok tinggi sekalian. Kenapa? Kalau pendek haram terus tiap hari. Asal ngadem di rumah aurat lewat, tutup. Udah aman udah. Nggak kelihatan. Merekanya bikin tongkrongan depan rumah yang pindah, nongkrongnya pindah. La ilaha illallah. Biar kelihatan. Terus ngundang-ngundang, Pak itu istrinya biar suruh duduk di sini. Oh, duduk di situ lagi. Masya Allah, saya aja yang situ ntar. Ya Allah, mancing pokoknya begitu. Makanya kalau kita nggak bertahan sekuat kita, ya kita akan terbawa mereka. Udah biarin mau ngomong apa kayak ngomong, kita tetap bertahan pada apa yang menjadi ketetapannya agama. Sekuat-kuatnya lah kita bertahan. Terus yang berikutnya lagi, di antara maksiat badan adalah wastikhdamul hurri karhan, memperkerjakan orang yang merdeka dengan paksaan. Kerja rodi lah. Kerja apa namanya? Romusa. Tapi yang dipaksa kerja orang bebas, bukan budak. Artinya orang yang merdeka, yang dia nggak punya ikatan sama orang lain, dia kerja sama kamu, tapi kamu paksa untuk kerja sekian jam, untuk kerja ngangkat ini, untuk kerja begini, dipaksa. Maka hukum pemaksaan di dalam mempekerjakan seseorang itu hukumnya haram. Apa saja. Jangankan kok manusia, hewan aja kamu paksa kerja hukumnya haram, apalagi orang merdeka. Hewan kamu paksa kerja itu maksudnya hewan kamu kasih beban melebihi ukurannya, maka hukumnya haram. Apalagi ini manusia yang punya hak, yang punya kemuliaan, maka diharamkan apabila dia diberikan suatu tugas yang di luar kemauannya, di luar kekuatannya, di luar kemampuannya, maka ini hukumnya haram. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah ta'ala yuhibbur rifqa fil amri kullih. Dzakarahu ar-Ramli. Allah subhanahu wa ta'ala menyukai keramahan dalam segala persoalan seluruhnya. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala menyukai, maknanya Allah ta'ala itu meridhoi segala macam keramahan, segala macam kelembutan. Mempekerjakan orang pakainya lembut, nyuruh orang yang lembut. Ente mau apa sama anak kamu ya lembut, sama orang lain lembut. Jangan ada kekerasan, jangan ada pemaksaan. Ini jalan yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam segala hal, apa saja. Nagih utang, ya caranya yang lembut. Kalau kita kan enggak, kadang ini namanya nagih serah gua lah. Ya harus pakai, nggak boleh ngancem-ngancem bawa preman. Apa saja yang bentuknya itu bersangkutan sama muamalah orang lain, nih sesuatu yang diridhoi oleh Allah, jalannya dengan lemah lembut. Makanya ini sampai nanti bersinggungan sama kehidupan sosial. Karena untuk kehidupan sosial ini seorang
harus bisa memberikan sesuatu apa yang dia sukai kepada orang lain. Artinya kalau dia diperlakukan seperti itu nggak seneng, maka ya jangan berlaku begitu kepada orang lain. Ini ukurannya harus seperti itu. Ukurannya harus diukur untuk dirinya sendiri. Makanya ada riwayat-riwayat yang mengedepankan atau menceritakan tentang bagaimana larangannya seseorang itu bersikap keras di dalam segala hal, apalagi di dalam memaksakan orang lain untuk bekerja. Sekarang kan orang lagi sulit dapat kerjaan. Kalau orang sudah kerjaan sulit, maka orang butuh pekerjaan. Ketika butuh pekerjaan, nanti gajinya ditekan, waktu kerjanya dipanjangkan. Mau nggak? Kalau nggak mau ya memaksakan orang untuk bekerja secara dolim. Ini sekarang ini sudah terjadi. Tapi yang namanya kebutuhan, maka seseorang itu ya terpaksa melakukannya. Jadi yang dimaksud oleh musannif ini orangnya ada gitu loh. Yang haram bukan orang yang dipekerjakan, tapi orang yang memperkerjakannya itu, maka dia hukumnya haram. Terus wal istighfaf ay al istihza bil ulama'i wa bil imamil adil. Menganggap remeh, ya ini menghina kepada orang alim dan pemimpin yang adil. Ai ghairi jair, yaitu orang yang tidak zalim. Meremehkan, merendahkan kepada orang alim, ini hukumnya haram. Termasuk kemaksiatannya badan kita seluruhnya dianggap sebuah kemaksiatan yang berat, yaitu menghinakan atau merendahkan orang yang alim atau pemimpin yang adil, pemimpin yang lurus. Wabisyaibi al muslim, dan kepada orang yang beruban, nanti orang tuanya orang muslim. Haram menghina meremehkan orang alim, haram menghina atau meremehkan pemimpin yang adil, dan haram menghina atau meremehkan orang tua yang telah beruban, yang dia muslim. Bukan beruban doang, beruban mah nanti mudah-mudahan juga beruban sekarang. Ini orang tua maksudnya, yang dia itu beruban, maka hukumnya adalah haram. Merendahkan orang alim itu bagaimana? Ya menganggapnya sama dengan orang biasa, nggak ada kemuliaannya, nggak ada penghormatannya. Artinya ilmu pada diri seseorang nggak dianggap, maka ini bagian dari penghinaan atau merendahkan. Juga kepada orang tua, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa minna man lam yuwaqqir kabirona. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak termasuk golongan kami, yaitu siapa saja yang tidak menghormati kepada orang dewasa, ya anak, orang yang tidak menghormati orang yang lebih dewasa, kata Nabi, itu bukan bagian dari kelompok kami atau golongan kami. Walam yarham saghirana, dan orang-orang yang tidak menyayangi kepada yang lebih muda. Walam ya'rif li'alimina haqqahu, dan orang yang tidak mengerti bagaimana caranya menghormati atau memperlakukan hak-haknya orang yang berilmu, maka dia bukan bagian dari kami. Artinya Nabi mengatakan itu adalah orang, bukan pekerjaannya orang Islam
bukan menjadi pekerjaan yang diridhoi oleh Allah, bahkan pekerjaan yang sampai kepada perbuatan yang mendatangkan ghadabnya Allah, mendatangkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang terjadi orang yang tua sudah enggak menyayangi yang muda. Mereka mintanya hanya dihormati. Sama sekarang orang yang muda sudah enggak menganggap lagi menghormati orang yang tua. Dulu zaman kita kecil, kalau lihat guru lewat aja, wah ngumpet, lari kita. Kita lagi ngapain aja langsung, lagi pacaran berdua ada orang guru lewat, wah bubar langsung. Masih ada penghormatan, masih ada pengagungan, masih ada sisi yang nampak bedanya antara orang alim dan orang yang biasa. Sekarang sudah nggak kelihatan. Bahkan depannya guru, bahkan depannya orang alim. Seorang yang maksiat aja, ngerokok. Depan gurunya, depan orang alim, depannya. Sudah nggak ada lagi penghormatan kepada orang alim. Penghormatan pada yang tua ya sama. Dulu kita kalau sudah lihat orang tua lewat, takutnya apa? Kenal sama abah saya ini. Ini orang tua, ini Ami kenal sama, takut kita. Kenapa dianggap orang tua? Walaupun bukan orang alim gitu loh. Kalau enggak mungkin kenal sama Ustaz ini. Ya Mi, cium tangan sini. Masih menghormati seperti itu. Sekarang ya Allah sudah enggak ada. Artinya sudah enggak ada budaya-budaya ketimuran, budaya Jawa itu sudah hilang maksudnya. Budayanya orang Jawa itu kan orang yang selalu toto kromo, punya pan santun, punya punya citra sendiri di dalam bersikap pada masyarakat. Bagaimana dia bergaul, bagaimana dia selalu pakainya budi pekerti, pakai akhlak yang baik. Ini orang Jawa ini ketika kedatangan Wali Songo cocok sama akhlaknya Wali Songo. Ini memang akhlak kami begitu. Makanya sekarang banyak yang mengedepankan Islam Nusantara dianggap itu nggak usah diajarin lagi yang begitu. Kamu sudah dari dulu begitu. Gotong royong, udah saling menghormati yang tua, nyayangin yang muda memuliakan yang tua. Dianggap sudah menjadi citranya atau menjadi jati dirinya orang Indonesia. Sekarang ketika Barat sudah mulai mempengaruhi liberal macam-macam, sudah mulai tergeser ini nilai-nilai kebudayaan, nilai-nilai akhlak, nilai-nilai adab yang bagus sudah mulai bergeser hingga berganti kepada akhlaknya orang-orang Barat, akhlaknya orang-orang. Ini baru zaman sekarang, zaman kita. Bagaimana nanti ke depan anak-anak kita, ini yang kita khawatirkan. Kalau kita nggak modali mereka dengan betul-betul ilmu pengetahuan, maka kita akan kehilangan mereka sebagai orang yang nampak keislamannya. Mereka hanya nampak sebagai manusia, tapi nggak nampak sebagai orang Islam. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi wa ghairihi. Wa kadza fi Badril Munir, begitu pun dalam kitab Badril Munir. Ada hadis yang lain, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, akrimul ulama'a fa innahum indallahi qurama. Muliakanlah oleh kalian orang-orang yang berilmu, karena sungguhnya mereka itu di sisi Allah adalah orang-orang yang mulia. Ini hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, min ijlalillahi ikramudzi asyaibanil muslim.
termasuk pengagungan kepada Allah adalah menghormati orang yang memiliki uban yang beragama Islam. Orang-orang yang dia itu beruban tapi termasuk mereka itu orang Islam, maka wajib bagi kita orang Islam untuk memuliakannya, untuk menghormatinya. Wa min tamami tauqiril masyayikh, dan di antara kesempurnaan menghormati para guru, alla yatakallama baina aidihim illa biidnih, adalah tidak berbicara di hadapan mereka kecuali dengan izin mereka. Orang alim itu diem. Kalau nggak diizinkan ngomong, nggak ngomong. Artinya nggak terus petentang-petenteng, nggak terus cablak main plok batok, main tanpa diizinkan. Ini diantara akhlaknya, diantara adab menghormati bagi seseorang sampai kepada posisi kondisi seperti itu. Jangan sampai nanti seorang yang memuliakan orang lain, memuliakan orang-orang sepuh, memuliakan para guru, dianggap kemuliaan itu sudah tidak lagi pakai tata cara agama Islam, tidak pakai tata cara orang-orang soleh, maka memuliakannya sudah cara memuliakannya orang sekarang. Yang penting orang tua duduknya di atas, yang penting orang tua makannya duluan. Adapun cara yang lainnya dianggap sebagai cara orang-orang barat. Untuk urusan ngomong, urusan memberikan pendapat, mereka sudah nggak lagi mengukur mana orang tua, mana anak muda. Dianggap anak muda justru yang brilian, seperti yang terjadi pada zaman Nabiullah Nuh alaihissalam bersama putranya. Yang namanya putranya menganggap bahwa pikiran Nabi Nuh itu sudah tidak lagi menjadi pikiran yang relevan, dianggap itu kuno. Mereka orang-orang yang lebih maju dianggap lebih punya pemikiran yang bagus untuk masa depan, hingga mereka mudah ngasih pendapat, mereka mudah ngasih berbicara, walaupun di hadapannya para orang tua, di hadapan para guru-guru ini yang kemudian menghilangkan adab kepada mereka. Makanya para kiai-kiai kalau ngomong itu pasti mendahulukan perintah itu lebih utama daripada adab. Ketika yang merintah itu orang tua, masyayikh, ya kita ngomong gitu loh. Kalau masyayikh nggak merintah, diem gitu. Ini adabnya orang-orang alim dulu begitu. Hingga tidak berani anak-anak muda itu mendahului ketika ada orang-orang tua. Terus wa mu'adatul wali, wa fil khabar, ini ada tambahan di atas, ma waqara syabun syekhan illa qayyadallahu lahu fi sinnihi ma yuwaqqiruhu. Tidaklah seorang pemuda yang telah menghormati seorang tua, melainkan pasti akan mendatangkan bagi pemuda itu di waktu tuanya orang yang akan menghormatinya. Ini gambarannya. Jadi kalau kita mau melihat, kita pingin diri kita dihormati di waktu tua, ya kita harus bisa menghormati orang yang tua. Kalau kamu kok menghinakan orang muda, kamu menghinakan orang tua, maka kamu tidak akan mati sebelum dihinakan lagi nanti ketika tua kamu. Ya begitu, sesuai dengan apa yang kamu hinakan. Ini gambarannya bukan karma, tapi ini bagian dari sunnatullah. Ini bagian dari apa yang Allah timpakan, apa yang Allah jadikan di dunia ini.
Kalau kamu melihat seorang anak yang minta-minta, maka kamu ngasihnya jangan cuma lihat ini anak kesian, butuh, jangan, tapi ngasihnya mudah-mudahan anak saya terjaga ya Allah. Kalau pas dia butuh ada juga yang ngasih. Itu niatkan begitu. Hingga sama seperti keadaan diri kita ngormatin orang tua. Niatnya apa ya Allah, mudah-mudahan nanti saya kalau tua ada yang ngormatin seperti ini. Ada orang tua mau jalan kita tuntun, mau nyebrang kita bantuin. Ini ketika di hati kita diniatkan berharap kepada Allah bahwa nanti ketika saya kok tua atau orang tua saya, paling enggaknya begitu, ada yang nolongin ketika nggak deket sama saya, gitu loh. Kan kadang orang tua kita pergi kemana, naik bis, naik kendaraan, naik nggak bersama kita kan, kita nggak ngerti sikapnya, kita nggak ngerti orang lain sikapnya bagaimana kepada mereka. Nah, kita bisa mendoakan ketika kita berbuat baik sama orang di jalan, ya Allah mudah-mudahan orang tua saya ada yang menjaga, ngormatin, ada yang ngurusin seperti itu. Ini harapannya. Apabila tidak kembali pada dirinya, nanti kembali kepada yang lainnya. Ini cara bagaimana kita mendapatkan kemuliaan. Kalau kita nggak memuliakan orang lain, maka kita tidak akan dimuliakan. Terus wa mu'adatul wali, kemudian memusuhi walinya Allah Subhanahu wa taala. Bahwa imma bima'nal fa'ili fa huwa man tawallat ta'atuhu min ghairi ayatakhallalaha isyanun. Al-wali terkadang dengan makna fa'il atau sebagai subjek, itu maknanya adalah orang yang terus-menerus mentaati Allah tanpa terselingi ketaatan itu oleh kemaksiatan. Disebut wali. Di wali bukan hanya artinya orang-orang yang dikasihi Allah saja. Ini seorang wali. Kalau ini wali bukan tuh? Ini wali. Wali juga. Tapi sudah nggak ada yang dinikahin, nggak ada kan? Yang mau dinikahkan nggak ada kan? Masih ada. Oh, bukan dia walinya tapi. Iya, udah nggak punya ya? Udah habis kewaliannya. Oh, kewaliannya habis sudah. Ayo. Berarti udah nggak wali lagi ente berarti. Mas. Kecuali nanti anaknya janda, wali lagi dia. Nanti kawin lagi, hilang lagi walinya. Jadi kalau orang kok memusuhi wali, ini wali di sini bisa wali yang maknanya orang yang melakukan ibadah yang terus tanpa mengenal maksiat, maka disebut wali. Ada juga wali yang biasa kita dengar adalah orang yang mendapatkan pangkat atau menjadi kasihnya Allah. Atau wa imma bima'na maf'ul huwa may yatawalla alaihi ihsanullah ta'ala fa ifdaluhu kadza fi ta'rifat. Atau sebagai maf'ul yang maknanya adalah orang yang berturut-turut diberikan oleh Allah kebaikan. Wali bermakna mau jadi fa'il, dia melakukan ketaatan yang terus-menerus, atau wali yang maknanya orang yang terus-menerus diberikan kebaikan oleh Allah. Keduanya ini apabila dimusuhi maka itu hukumnya haram. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala qala man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Nah, ini yang sekarang lagi dimainkan oleh pemerintah ini. Rasulullah bersabda dalam hadis qudsi, sungguhnya Allah telah berfirman, kata Rasulullah, siapa saja yang memusuhi seorang waliku, maka sungguhnya
aku mengumumkan kepadanya perang. A'lam tuhu anni muharibun lahu. Maknanya aku telah memaklumatkan kepada orang itu bahwa sungguhnya aku siap memerangi diri mereka. Artinya siap saja tunggu pembalasan dari Allah. Siap saja tunggu apa yang akan ditimpakan oleh Allah kepada mereka. Karena dalam beberapa riwayat ada wali-wali itu yang karena saking banyaknya kebaikan yang Allah berikan, sampai-sampai jangankan kok dirinya yang disakiti, kebunnya mau diambil, pisangnya aja Allah jaga, jangankan kok dirinya maksudnya. Dia punya kebun, dia nanam pisang, pisangnya mau diambil, itu Allah jaga, nggak sampai bisa diambil. Rumahnya mau dirampok, Allah jaga, nggak sampai, apalagi orangnya yang dimusuhi. Diceritakan Syekh Ali Jum'ah rahimahullah itu termasuk orang-orang yang dikatakan oleh sebagian orang sebagai wali-walinya Allah, itu berkali-kali mau dicoba dibunuh, mau dicoba dibom, dicoba. Alhamdulillah Allah berikan keselamatan, Allah berikan penjagaan. Begitu pula banyak contoh-contoh yang lainnya, orang-orang yang kemudian mereka itu tidak memuliakan para wali-walinya Allah, apalagi menganggap tidak ada yang namanya wali, tidak ada nama kekasihnya Allah, semuanya sama orang itu. Ini orang-orang yang menjauhkan diri dari menganggap Allah itu boleh saja menjadikan seorang hamba sebagai walinya. Artinya Allah melimpahkan begitu banyak kebaikan kepada seseorang hambanya, hingga sampai orang itu mempunyai banyak kebaikan yang berbeda dengan yang diterima oleh orang lain. Kita sering dengar cerita wali-wali kalau ini kan, bagaimana mereka diberikan oleh Allah keselamatan, perlindungan, terjaga dari segala macam bahaya. Apa yang sekarang terjadi juga demikian. Kita punya imam besar, kita punya pemimpin, kita punya orang alim, ini sedang disakiti, sedang dizalimi, sedang diperlakukan semaunya sendiri, maka kita akan tunggu bagaimana nanti mereka mendapatkan datangnya balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita nggak bisa membalasnya, nanti pasti Allah yang akan. Kenapa? Karena mereka kasihnya Allah, mereka wali-walinya Allah. Terus di antara kemaksiatan badan yang lainnya yaitu wal i'anatu alal maksiyah. Kita akan jelaskan pertemuan yang akan datang nanti insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna 'ala ladha ashrafna wa tub 'alaina tawbah تغسل كل عوبة واستر لنا عوراتي وأمن روعتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا وسائر الهلان وكل ذي أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي فضلا
bil Mustafa Rasuli Salla wa sallam Rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbihi idada tasi suhbi walhamdulil ilahi fil bad'i wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin.